Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita tentang kontaminasi pada analit kita. Nah, yang lainnya yang bisa mempengaruhi konsentrasi analit kita adalah kontaminasi dari regen. Regen yang kita gunakan tadi bisa memberikan tambahan konsentrasi, padahal konsentrasi kita tidak demikian. Jadi, konsentrasi pada regen ini lumayan bisa mempengaruhi, apalagi jika konsentrasi analit kita yang memang berasal dari sampel lingkungan, ini konsentrasinya cukup kecil. Dan rata-rata sampel dari lingkungan memang sangat kecil konsentrasinya yang kita ukur. Kontaminasi dari regen ini kita kelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu dari asam mineral dan amonia, kemudian dari padatan inorganik, kemudian ada dari regen organik dan dari solvent organik. Dari regen organik dan dari solvent organik ini dibedakan karena kalau dari regen itu berarti dari pereaksinya atau senyawaan atau material yang kita gunakan untuk mereaksikan, ini adalah regen organik. Tetapi kalau dari solvent organik adalah dari pelarut organik. Nah, asam mineral dan amonia, ya, asam mineral dan amonia ini kebanyakan asam-asam mineral mengandung sejumlah tertentu logam-logam. Kemudian dibedakan ya stratanya dari extra pure acid. Nanti ada beberapa lagi tingkatan berdasarkan dari kemurniannya. Extra pure acid mengandung logam dalam level yang sangat rendah. Umumnya regen ini dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga harganya cukup mahal. Selanjutnya adalah ultra pure ya. Secara umum mengandung konsentrasi logam yang cukup rendah tetapi kandungan beberapa elemen bervariasi dari satu produk ke produk lainnya. Berikutnya adalah analytical regen grade acid. Biasanya mengandung logam-logam sesuai dengan yang tercantum misalnya pada tabel berikut ini. Ini untuk keperluan analisis ultratrace, asam-asam tersebut dapat dimurnikan dengan cara destilasi. Ya, untuk memurnikan regen ini dan itu kemudian yang kita analisa, ya senyawaannya sangat kecil atau berada pada level ultratrace. Nah, sangat-sangat kecil, maka asam-asam ini harus dimurnikan dengan cara destilasi. Ini misalnya adalah regen yang biasa seringkali kita gunakan di lab kimia, yaitu ada asam klorida, ada asam nitrat, ada asam sulfat, dan asam fluorida. Nah, ini konsentrasi yang umumnya ada, ya, konsentrasi kontaminan yang umumnya ada berkisar antara sekian dengan konsentrasi ppm. Ya, ada 100 hingga 300 CU-nya, kemudian 10 sampai 30 pp-nya. Dan ini biasanya memang dari industri tersebut, industri yang mengeluarkan senyawaan tadi atau regen tadi, ya, ini diterakan pada kemasan. Jadi di kemasan itu umumnya tertulis berapakah jumlah impuritisnya. Dari sana kita bisa mempertimbangkan bagaimana nanti konsentrasi milik kita dan ini bisa kita tekan datanya tadi itu agar tidak mengganggu, maka digunakan larutan blanko ya. Selanjutnya adalah amonia. Larutan amonia dalam air ditempatkan dalam botol gelas akan terkontaminasi oleh silika. Jadi silika dari wadah gelas. Aluminium, kalsium, dan elemen lain yang mungkin disebabkan oleh penyerangan larutan alkalin pada gelas. Jadi larutan amonia di dalam air, ya larutan amonia yang sudah diencerkan dengan air ini jika ditempatkan dalam wadah gelas, karena larutan amonia dalam air tadi itu cenderung bersifat alkalin, ya,
kemudian dia mampu melarutkan silika, sehingga ada silika dari wadah atau gelas yang terlarut di dalam sampel kita, sehingga nantinya dikhawatirkan menambahkan ya, meningkatkan konsentrasi dibandingkan konsentrasi sesungguhnya. Analytical reagen amonia dapat mengandung logam berat dengan konsentrasi yang cukup rendah. Misalnya ini, Zn-nya kurang dari 0,005 ppm, Pb-nya kurang lebih ya 0,003 ppm dan seterusnya. Hal ini disebabkan oleh absorpsi logam tersebut oleh gelas ya. Jadi konsentrasi misalnya ya reagen amonia yang ditaruh di dalam gelas itu bisa juga konsentrasi logamnya berkurang karena disebabkan absorpsi dari logam tersebut oleh wadah. Padatan anorganik misalnya yang kita gunakan apa? Misalnya KCl, MgSO4 misalnya ya. Padatan anorganik dengan kualitas reagen biasanya cukup murni untuk digunakan secara langsung tanpa pemurnian awal, tetapi larutan blanko sebagai kontrol harus dibuat. Ini misalnya ya, jika nanti sudah pada skripsi, pada kondisi skripsi, misalnya menggunakan alat untuk menganalisa adalah spektrofotometer UV vis misalnya. Dan di sana kan digunakan larutan blanko. Jadi larutan blanko ini adalah larutan untuk mengkoreksi pengaruh ya, pengaruh serapan dari pelarutnya. Jika yang digunakan adalah pelarut air, maka blankonya bisa jadi aquades ya. Aquades pelarutnya air, maka blankonya adalah aquades misalnya. Tetapi jika yang digunakan pelarut-pelarutnya adalah non-aquades, maka kita harus memikirkan bahwa pelarut-pelarut tadi misalnya juga memberikan serapan pada gelombang UV vis yang kita gunakan. Nah, untuk mengkoreksi nilai tersebut, maka kita gunakan blanko kita adalah pelarutnya, bukan hanya aquades saja. Inilah yang dimaksud dengan bahwa penggunaan larutan blanko sebagai kontrol harus digunakan. Selanjutnya adalah timah hitam atau BB merupakan logam runut yang penting. Kandungan logam ini biasanya terdapat dalam padatan KCl, kemudian ada pada NaCl, kemudian NH4NO3, dan KNO3. Analytical reagen berkisar antara 0,1 hingga 0,3 ppm. Pemurnian biasanya dengan cara kristalisasi atau filtrasi. Jika kemudian yang kita uji tadi itu kita analisa adalah konsentrasinya sangat rendah, ya sangat rendah sekali, maka reagen yang kita gunakan ini misalnya adalah reagen anorganik yang kita gunakan, misalnya biasanya kristal. Nah, kita khawatirkan di sana ada impuritasnya yang bisa menambahkan konsentrasi atau kontaminan. Maka kita murnikan reagen kita tadi dengan cara kristalisasi atau filtrasi. Reagen organik, berikutnya adalah reagen organik. Reagen organik atau pengkelat atau chelating agent biasanya mengandung logam yang terikat secara koordinasi. Logam ini biasanya berasal dari pelarut atau reagen-reagen yang digunakan dalam sintesa ligan. Ini maksudnya adalah reagen organik yang bersifat sebagai pengkelat ya. Nanti ada contohnya setelah ini bahwa dia sangat sangat reaktif terhadap logam. Ya. Sangat reaktif terhadap logam sehingga kemudian dia ini apa saja logam yang ada di sekitarnya juga ikut dikelat atau dijadikan senyawaan kompleks yang membentuk kelat. Kelat itu misalnya semacam EDTA ya. Nah, ini biasanya dari pelarut
Logam ini biasanya berasal dari pelarut atau regen-regen yang digunakan dalam sintesa ligan. Nah, regen organik yang mau kita gunakan ternyata tidak kemudian mudah untuk tetap berada pada posisinya semula. Dia sangat reaktif terhadap logam-logam yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Nah, ini ketika kemudian dia mengikat logam dan kemudian kita gunakan, maka ya, maka akan mengkontaminasi sampel kita. Misalnya ya. Misalnya kita mempunyai sedikit regen, kemudian kita taruh di botol yang berwarna gelap, kemudian tutupnya ini seringkali terjadi di laboratorium. Tutupnya kita ambil dari tutup yang terbuat dari logam biasa itu. Kalau misalnya botolnya kecil, kemudian diberikan tutup yang terbuat dari logam. Nah, itu bisa diperhatikan bahwa tutup tadi itu mengalami korosi, ya. Nah, korosi ini jika yang di dalam larut, di dalam botol tersebut adalah senyawaan pengkelat, maka korosi tadi itu atau yang senyawaan mineral yang teroksida ya, mineral dalam bentuk oksidanya tadi itu mudah kemudian bereaksi dengan ligan kita atau regen kita. Nah, akhirnya ketika kita gunakan regen kita tidak lagi murni, tetapi dia mengandung logam lainnya. Yang di dalam cerita ini ya, dibahas ini adalah logam tersebut kemudian menambahkan ya, memberikan kontaminan kepada analit kita sehingga konsentrasi analit kita yang kita prediksi misalnya tidak terlalu tinggi menjadi sangat tinggi. Nah, ini yang harus kita juga waspadai ya, kita tekan hal itu. Maka kita harus hati-hati jika menggunakan regen yang bersifat pengkelat, maka jangan mudah-mudah menyimpannya tadi itu menggunakan tutup yang terbuat dari logam. Regen organik atau pengomplek biasanya digunakan dalam jumlah kecil sehingga kontaminasinya sering dapat diabaikan, tetapi kehati-hatian tetap perlu ya, dan dalam menganalisa memang kita harus sangat hati-hati. Misalnya dengan menggunakan regen sebagai belangko. Tadi sudah saya jelaskan bahwa belangko itu penting bahwa untuk melihat ya, belangko itu melihat untuk mengkoreksi pengaruh pembacaan atau serapan terhadap selain yang kita analisa. Kita berharap yang dibaca oleh alat adalah senyawaan kita saja, tetapi ternyata ketika kita mengukur itu kemudian ada material lain yang juga memberikan serapan yang itu kita baca, kita kira adalah senyawaan kita saja, tetapi ternyata dia ada kontaminasi dari bahan lainnya. Ini yang harus kita tekan juga. Nah, ini konsentrasi yang tadi pada pengkelat ya. Pada pengkelat yang dinyatakan dalam ppm, misalnya pada ditizon, Zn-nya mengandung berapa, Fe-nya berapa, Cu-nya berapa, kemudian ada kapveron, kemudian ada sodium dietil ditiokarbanemat. Ini semuanya adalah contoh pengkelat atau ligan yang sangat reaktif terhadap logam. Nah, ketika ini kita tambahkan ya, terus kemudian di sana sangat mudah mengikat logam ini kita khawatirkan nanti menambah pembacaan kita. Selanjutnya adalah pelarut organik. Kandungan logam dalam pelarut organik biasanya relatif rendah. Yang harus diwaspadai adalah keberadaan senyawa organik lain yang terlarut dalam solvent karena biasanya mengganggu penentuan secara spektrometri. Ya, ini jelas ya, kandungan logam dalam pelarut organik yang biasanya itu sebenarnya rendah ya. Keberadaan senyawa organik lain yang terlarut ya dalam solvent karena biasanya mengganggu penentuan secara spektrofotometri. Jadi memang pada spektrofotometri itu kita harus hati-hati bahwa yang kita baca harus hanyalah yang kita sasar saja, yang kita inginkan saja. Yang lainnya jangan kemudian memberikan sumbangan pembacaan atau serapan. Nah, yang harus dilakukan biasanya minimal kita berikan belangko selain dari sampel kita, apa-apa yang kita gunakan pada tambahan pada sampel kita, itu kita gunakan sebagai pengukuran belangko.
Misalnya adalah CCl4 dan CHCl3 jika dibiarkan akan dihasilkan CuCl2 hasil oksidasi yang akan mengganggu penentuan logam dengan metode Ditizon. Ini misalnya ya. Kehilangan analit, jadi kalau tadi itu kontaminasi. Kontaminasi artinya konsentrasinya bisa bertambah, tetapi ada juga hal-hal lainnya yang kehilangan, bisa melakukan kehilangan analit pada tahap preparasi, pemisahan, penentuan. Analit dapat hilang dari larutan sampel oleh faktor-faktor berikut, misalnya adalah adsorpsi. Adsorpsi bisa dari wadah, adsorpsi bisa dari peralatan APD dari analis ya, misalnya saja ketika kita ingin menghomogenkan suatu larutan kita nggak gunakan tutup, kita lupa misalnya ya, kita hanya gunakan jari tangan kita ini misalnya ditutup gini kemudian kita kocokkan gitu ya, kita kocokkan begitu ya. Jadi kalau di lab kimia kan kocoknya itu tidak kemudian kocok kuat-kuat gitu ya, jadi hanya ketika mengencerkan misalnya kita hanya klek klek, nah gitu ya, dengan gerakan tangan kita tadi itu ditutup, kemudian kita inikan. Nah ini misalnya adalah kita lupa tidak menggunakan teledor ya, kita tidak menggunakan penutupnya, hanya kita gunakan pakai jari tangan kita. Tentu tangan kita ini sudah menggunakan APD misalnya adalah sarung tangan ya, sarung tangan khusus di lab kimia yang itu tebal biasanya berwarna ya. Tidak yang tipis yang biasanya digunakan oleh medis karena bahan-bahan kimia masih bisa tembus jika menggunakan sarung tangan yang medis misalnya, jadi harus lebih tebal. Nah ini misalnya kemudian dengan demikian ya kita kocokkan pakai tangan tadi itu, kemudian sebagian dari analit kita terserap ya, terserap oleh bahan di kita itu tadi. Jika konsentrasi yang mau kita ukur sangat kecil memang perlu kehati-hatian yang lebih. Kemudian ada volatilisasi, artinya menguap, volatil. Kemudian ada kopresipitasi atau mengendap. Misalnya yang volatisasi, ini biasanya pada penentuan preparasi sebelum menggunakan alat AAS misalnya. Jadi penentuan konsentrasi logam pada material organik bisa, material anorganik bisa misalnya. Nah ini kemudian kita gunakan adalah destruksi ya. Destruksi terbuka, apakah terbuka, kemudian apakah tertutup. Nah ini kita harus hati-hati. Misalnya logam yang kita mau ukur tadi itu, dia bisa menguap pada suhu berapa. Maka kita pun harus bekerjanya hati-hati, kita perlakukan, kita persiapkan bahwa selama pengukuran dipastikan analit kita tidak menguap. Ini memang harus dipelajari dulu ya. Kita mau menentukan tadi itu apa. Yang kita mau ukur apa, sifatnya bagaimana. Ini akan menentukan langkah-langkah ke depannya supaya kita tidak sampai kehilangan analit ya. Jadi dikira nanti tidak ada konsentrasinya sangat rendah padahal dia hilang dalam proses kita menyiapkan sampel sebelum dianalisa misalnya menggunakan instrumen. Berikutnya yang sering juga adalah kopresipitasi atau mengendap. Nah ini biasanya misalnya kita simpan beberapa hari gitu ya, kemudian dengan beberapa waktu dia akan mengendap. Maka yang kita lakukan kalau dia mengendap begitu bagaimana? Nanti kan konsentrasi di dalam cairannya akan kecil atau rendah. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengkocoknya atau kemudian kita tambahkan asam supaya tadi bisa menjadi larutan yang lebih homogen lagi. Sehingga apa yang mau kita ukur tidak kemudian mengendap, kita kira dia hilang, kita kira dia konsentrasinya kecil, padahal ternyata dia hilang atau mengendap. Gitu ya. Tetapi dengan hukum kekekalan massa, mestinya kita berpikirnya dia tidak hilang kemana-mana. Kalau sistem kita tadi tertutup ya, misalnya kita udah tutup, kemudian dia hilang-hilang kemana. Nah, misalnya mengendap, maka kita upayakan dia bisa larut lagi di dalam air dan kita ukur. Dengan cara apa itu? Biasanya ditambahkan asam. Demikian tadi kontaminasi, kita sudah mempelajari tentang kontaminasi oleh regen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.